Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Sima pada pelajaran ketujuh indahnya ketetapan Allah. Sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa, Bu Guru menanyakan bagaimana kabarnya hari ini anak-anak. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah senang. Alhamdulillah keren. Luar biasa sekali. Tetap semangat ya anak-anak ya. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami tina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anakku. Semua sudah berdoa dengan sangat baik. Seperti yang disampaikan Bu Sima pada minggu lalu bahwa hari ini kita akan belajar tentang indahnya ketetapan Allah. Nah, sebelumnya Bu Sima ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu agar peserta didik dapat memahami makna iman kepada Qada dan Qadar. Kemudian, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis takdir dan contohnya. Peserta didik mampu menjelaskan hikmah iman kepada Qada dan Qadar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menumbuhkan sikap rendah hati, sabar, dan optimis sebagai bentuk keyakinan terhadap Qada dan Qadar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku, sebelumnya marilah kita membaca bersama-sama surat Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Shadaqallahul azim. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, anak-anakku, marilah kita belajar. Yang pertama adalah pengertian iman kepada Qada dan Qadar. Iman kepada Qada dan Qadar, apakah anak-anak masih ingat rukun iman keberapa? Iya, betul sekali. Rukun iman yang keenam. Iman menurut bahasa artinya percaya. Iman menurut istilah artinya meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan perbuatan. Nah, apa itu Qada dan Qadar?
Kata menurut bahasa adalah hukum atau ketentuan atau ketetapan. Khoda menurut istilah yaitu ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Khodar menurut bahasa artinya kepastian, peraturan, atau ukuran. Khodar menurut istilah yaitu ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sebelum makhluk diciptakan. Nah, anak-anakku, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis takdir. Takdir terbagi menjadi dua, anak-anakku. Yang pertama adalah takdir mubram dan yang kedua adalah takdir mu'alaq. Takdir mubram adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa dirubah dengan usaha manusia. Sedangkan takdir mu'alaq yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang masih tergantung dengan ikhtiar atau usaha dan doa manusia atau takdir yang dapat dirubah. Jadi, untuk mempermudah belajarnya, anak-anak perlu mengingat bahwa kalau takdir mubram itu takdir yang tidak bisa dirubah ya anak-anak. Kalau takdir mu'alaq itu takdir yang bisa diubah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang contoh-contoh takdir. Seperti yang Bu Sima sampaikan tadi, takdir ada dua yaitu takdir mubram dan takdir mu'alaq. Nah, contoh takdir mubram adalah coba anak-anak amati gambar yang telah Bu Sima siapkan. Nah, betul sekali. Ini adalah gambar kematian. Bahwa kematian adalah contoh takdir mubram di mana kita tidak bisa merubahnya. Dan gambar selanjutnya adalah gambar matahari. Betul sekali. Matahari terbit dari timur itu kita juga tidak bisa merubahnya. Selanjutnya, contoh takdir mu'alaq. Ya, ketika kita diberi ujian sakit, tetapi kita mau berusaha minum obat, jaga kesehatan, kita akan menjadi sembuh dan sehat kembali. Dan ketika kita menjadi seorang siswa, kita mau belajar, rajin membaca, yang semula kita tidak tahu, kita akan menjadi tahu. Dan kita bisa menjadi juara. Selanjutnya, bagaimana sikap kita terhadap takdir? Bagaimana anak-anak sikap kita terhadap takdir Allah? Nah, tentunya yang pertama adalah kita harus ikhtiar. Jadi, kita harus tetap berusaha, jangan mudah menyerah. Kemudian, kita juga harus selalu rajin berdoa, di mana ada takdir yang bisa kita ubah dengan doa-doa kita. Selanjutnya adalah tawakal. Kenapa kita harus tawakal? Karena apapun yang menjadi ketentuan Allah, kita harus mampu menerimanya, tetapi juga harus diiringi dengan usaha terbaik kita. Selanjutnya, kita tawakal kepada Allah.
Selanjutnya, kita juga harus bisa syukur dan sabar, di mana apapun ketetapan Allah dan ketentuan Allah, kita harus menerimanya dengan rasa penuh syukur dan sabar. Semoga anak-anakku dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait sikap kita dalam menghadapi takdir Allah. Selanjutnya, apa kira-kira hikmah beriman pada takdir? Nah, anak-anakku, ternyata dengan kita beriman pada takdir, kita mendapatkan hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah kita bisa menyadari bahwa semua ketetapan dan keputusan berada di tangan Allah. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Selanjutnya, menumbuhkan sikap berbaik sangka kepada Allah. Kemudian, mendorong manusia untuk bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan kesabaran dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupan sehari-hari. Mendorong manusia untuk dekat kepada Allah melalui doa. Mendorong manusia bekerja keras sebagai bentuk dari usaha untuk mendapatkan takdir yang terbaik. Alhamdulillah anak-anakku, sampailah kita pada refleksi pembelajaran bersama. Bagaimana perasaan anak-anakku setelah kita belajar tentang khoda dan khodar? Apa pelajaran yang kita dapat setelah melihat dan mendengar video dari Bu Sima? Nah, anak-anakku bisa menuliskannya refleksi hari ini. Terima kasih anak-anakku. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.